Baik, sekarang sudah pukul 9:06. Mungkin kita tunggu sampai 9:15 ya Mas Alvin, karena partisipan kita baru 60 orang. Jadi kita tunggu beberapa menit lagi agar peserta yang lain dapat join di kelas ini. Teh Anit, Ya, terdengar? atau mau dibuat sesi tanya jawab dulu? Oke, boleh. Bagi yang fitur yang di admin kemarin. Soalnya dari Oke. kemarin masih banyak yang ngechat saya tanya-tanya sih. Oke, baik ya. Jadi sebelum kelas hari ini dimulai, bisa kita tanya jawab dulu ya terkait materi yang disampaikan 2 hari kemarin dan bagaimana implementasinya saat kita mencoba di rumah masing-masing begitu ya. Jika ada yang mau bertanya silahkan langsung di unmute aja sendiri ya. Silahkan ditanyakan langsung ke Mas Alvin ya agar jelas. Ada yang bertanya nggak, Bun? Ada yang sudah bisa sampai membuka guru kalau tidak ada yang bertanya. Karena yang sesi sebelumnya itu jarang sekali yang sampai ke fitur guru, Teh. Gitu ya. Iya. Karena mungkin terkendala ini data mungkin ya gitu. Iya, mungkin. Karena kan datanya harus diinput dari awal begitu. Jadi mungkin ada keterlambatan. Nah, untuk sesi ini silahkan jika ada kendala terkait sistem yang diaplikasikan di rumah masing-masing, silakan untuk bertanya langsung ke Mas Alvin agar nanti dicarikan solusinya jika ada kendala yang memang sulit untuk dipraktekkan di lembaga masing-masing begitu. Benar sekali. Sepertinya chatnya masih sepi, Teh. Halo. Baik. Ya, Mas Alvin, Bu Mita. Ya, Bu Mita ya. Ya. Enggak, kemarin saya baru memperhatikan lagi. Ini balik lagi ke yang soal KD itu. Ternyata selain kemarin menemukan 3141 yang nyelip di bahasa, Ya. terus kemudian di SOSEM itu juga 2.10 itu dia pindah ke mana ya? Pokoknya agak jauh juga. 2.10. Terus kemudian dia kayaknya turun ke bawah setelah bahasa apa ya? Bahasa juga 3.10 sama 4.10 itu juga susunannya jadi nggak berurutan. Jadi 3.1, 4.1, 2.10, terus 3.10, 4.10 itu jadi nggak dalam klaster yang sesuai gitu kan. 3.1 punyanya 6 yang dia kan tahu-tahu nyelip ada di bahasa. Terusnya SOSEM 2.10 juga dia urutannya kan 2.5, 2.6, 2.9, terus 2.11, 2.12, baru 2.10 deh kalau nggak salah tuh gitu susunannya. Terus di 3.10 itu juga agak jauh gitu. Jadi dicari dulu kemana nih yang bahasa 3.10-nya gitu. Nah, itu kan yang bisa memperbaiki teman-teman di Simpaut kan gitu. Jadi mohon kalau bisa itu diperbaiki gitu sehingga biar lebih enak kita memasukkan indikator-indikatornya. Mungkin itu aja sih temuan saya. Saya baru nyampe indikator soalnya. Biar kepala sekolah yang maju-maju yang lainnya ya. Oke, makasih. Iya, terima kasih Bu Mita.
Iya, Mas Alvin, masih ada yang harus direvisi mungkin ya. Iya, Karena yang sesuai kemarin kan dari 46 KD itu sudah dipetakan ke dalam 6 lingkup aspek iya, pengembangan. Nah, mungkin ada yang belum sesuai. Jadi ada KD yang belum masuk ke dalam ya seperti bahasa ya 3.10, 4.10 itu masuknya bahasa. Kalau bahasa kan hanya ada 3.10, 4.10, 3.11, 4.11, 3.12, 4.12 gitu ya. Kalau yang 3.1 itu ibadah sehari-hari masuknya ke 6. Ya mungkin nanti ada perbaikan ya Mas Alvin. Ya, itu memang kemarin di grup sudah muncul untuk kesalahan itu dan disampaikan oleh peserta. Jadi insya Allah setelah kelas hari ini karena memang niatnya sekalian teh, jadi nanti akan diupdate semua untuk perbaikan urutan KD. Karena sepertinya untuk pengurutan itu lumayan penting agar guru mudah dalam melakukan perencanaan. Oke, jadi intinya kita tampung dulu apa yang menjadi kendala gitu ya. Nanti sekaligus akan diperbaiki sistemnya. Mungkin begitu ya, Mas Alvin? Iya, insya Allah. Oke, sekarang sudah pukul 9.13. Di sini partisipannya udah 70 ya. Baiknya kita mulai aja ya. Jadi bagi partisipan atau lembaga yang terlambat, mungkin nanti bisa melihat rekaman sesi ini kembali gitu ya. Karena sekarang hari Jumat, Mas Alvin, hari Jumatan ya. Iya teh, jadi Jumatan. Ya, jadi waktunya dimajukan 1 jam. Baik, kita mulai ya. Oke, semuanya di sini ada 70 peserta. Oh, ini ada pertanyaan dulu nih Mas Alvin. Satu lagi ya, sampai 9.15. Boleh. Bagaimana cara memasukkan KD indikator masuk satu-satu ya katanya. Bagaimana Mas Alvin? Mungkin nanti sekalian saya review ketika di awal kelas mungkin ya teh, biar langsung share screen sekaligus, jadi nanti enak buat demonya. Nah gitu ya, jadi akan sekalian nanti di awal kelas Mas Alvin akan mengulas kembali apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah kita coba di hari kemarin gitu ya. Ya. Jadi mungkin sekarang kita akan mulai aja ya, sudah jam 9.14. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak Ibu sekalian di hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah. Di hari ini hari H-2 hari raya begitu ya. Tapi kita masih semangat untuk belajar. Semoga kegiatan ini menjadi nilai ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya, ya Rabbal Alamin. Melanjutkan materi kita 2 hari lalu tentang pengenalan sistem SIM-PAUD. Pada hari ini akan dijelaskan oleh Mas Alvin tentang bagaimana menginput data mulai dari RPPM, tetapi Mas Alvin nanti akan mengulas mulai dari prosem kembali, mengingatkan kembali, karena ini saling runtut dan berkesinambungan dari mulai prosem, RPPM, RPPH, sampai ke penilaian. Nah, nantinya dari perencanaan itu akan nge-link dan berkesinambungan sampai hasil perkembangan anak. Nah, saya informasikan kembali bagi teman-teman yang timnya atau tim gurunya belum bisa hadir di kelas ini atau terlambat hadir, silahkan nanti bisa menyimak kembali materi melalui rekaman kelas ini. Silahkan Mas Alvin untuk memulai kegiatan ini agar waktunya efektif. Oke, begitu ya. Saya persilakan kepada Mas Alvin untuk menjelaskan tentang aplikasi SIM-PAUD ini. Silakan Mas Alvin. Baik, terima kasih Teh Anit. Saya share screen terlebih dahulu. Desktop. Baik, layar saya kelihatan ya Teh? Jelas, sudah muncul. Baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beribadah puasa Ramadan yang insya Allah dalam 2 hari lagi kita akan menyudahi puasa di bulan Ramadan ini. Dan kita akan berpisah dari bulan Ramadan.
Baik, agar waktu efisien, jadi di sini saya akan langsung mereview tentang admin, karena tadi beberapa masih ada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan tentang bagaimana admin dan bagaimana cara menggunakannya. Mungkin di sini saya akan mengawali dari perencanaan program semester. Karena untuk kalender insya Allah sudah, atau agenda sudah aman atau sudah sedikit yang bertanya. Jadi hari ini saya mulai dari program semester. Untuk program semester, posisinya ada di menu navigasi sebelah kiri, submenu program semester, menunya adalah perencanaan, kemudian nanti tampilan akan seperti ini. Baik, kemudian yang hijau berarti tahun ajar yang aktif sekarang atau semester yang aktif sekarang. Jadi kita pilih, di sini saya yang aktif adalah semester 2. Kemarin saya sudah menginput satu tema, yaitu tema COVID-19, di mana ini adalah sesuai dengan apa yang disusun oleh Teh Anit sebagai contoh dalam materi perencanaan. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menginput KD dalam tema pertama. Jadi untuk menginputkan KD pada tema adalah sesudah kita menginput satu tema menggunakan tombol tambah tema, kemudian kita simpan, nanti akan tampilannya seperti ini. Untuk melihat semua bagiannya, perlu dilihat bagian paling kanan ada tombol plus yang tidak terlalu jelas, tapi nanti tombol inilah yang bisa memperlihatkan kita semua bagian tema. Kita klik, kemudian di bawah nanti ada tombol KD. Disinilah kita menginputkan mana KD yang akan dicapai di tema yang akan kita gunakan. Kemudian satu lagi, bagaimana cara mengaitkan agenda yang sudah kita buat dengan tema yang sudah kita buat di menu program semester ini. Caranya, ini saya hapus dulu. Baik, di sini saya mempunyai satu tema COVID-19 dengan subtema kebersihan diri. Jadi untuk menginputkan subtema cukup menekan tombol tambah subtema. Selanjutnya, saya ingin menginputkan subtema di subtema kebersihan diri. Jadi, untuk mengaitkan antara agenda yang sudah kita buat dengan tema yang akan kita gunakan adalah pada bagian subtema. Jadi di subtema kita belum mengaitkan itu. Mengaitkannya adalah di bagian subtema. Bagaimana caranya? Di bagian subtema ada tombol menambahkan subtema. Kita klik. Terus jika ada pertanyaan bagaimana jika perencanaan lembaga tidak sampai subtema, maka yang diinputkan di sini adalah subtemanya. Jadi di sini subtemanya kebersihan diri, maka di subtemanya saya inputkan juga kebersihan diri. Kemudian nanti agenda yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu akan tampil di bagian bawah. Nah, di bagian bawah. Di sini ada pilih bulan, ini digunakan untuk memfilter agenda mana yang akan kita tampilkan. Misal di sini saya ingin menampilkan agenda di April, maka saya pilih April, maka yang tampil akan agenda April. Kemudian kita pilih mana durasi agenda yang akan kita kaitkan atau akan kita terapkan tema atau subtema kebersihan diri. Maka kita pilih, di sini saya ingin menerapkan tema kebersihan diri di agenda 6-10 April dan juga 13-24 April. Kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, maka nanti kita sudah mengaitkan agenda yang telah kita buat dengan subtema yang
sudah kita buat juga. Nanti syarat untuk mengakses RPPM adalah kita sudah mengaitkan antara durasi atau agenda dengan subtema. Jadi kalau agenda ini belum dikaitkan dengan subtema atau subtema, maka di RPPM tidak akan tampil. Seperti itu. Baik, mungkin untuk admin seperti itu saja reviewnya, karena nanti kita akan langsung lanjut ke menu guru atau tampilan guru. Baik, saya lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke menu guru, apa saja data-data yang harus kita siapkan? Pertama, tadi kita mengaitkan antara subtema dengan durasi agenda yang sudah kita buat. Di sini untuk subtema kebersihan diri, saya sudah kaitkan dengan agenda tanggal 6 April sampai 10 April dan juga 13 April sampai dengan 24 April. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya nanti ketika kita membuka perencanaan untuk tanggal 6 sampai dengan 10 April, maka yang keluar adalah subtema kebersihan diri. Seperti itu. Dan juga 13 sampai 24 April. Kemudian tidak lupa KD, karena nanti ketika kita memilih indikator, itu berdasarkan KD yang sudah kita pilih. Jadi, kalau nanti kita memilih indikator di RPPH atau RPPM tidak berdasarkan KD ini, maka indikator tidak akan muncul. Karena perencanaan itu harus sesuai. Kita memilih RPPM ketika RPPM memilih 1.1, maka di KD tema pun harus ada 1.1. Jangan sampai tidak ada, seperti itu. Setelah prosem kita lengkapi, selanjutnya adalah indikator. Kenapa indikator ini penting atau wajib? Karena nanti yang kita nilai, kita gunakan sebagai penilaian harian adalah indikator ini. Selanjutnya, data guru, data siswa. Jadi siswa kita gunakan untuk nantinya siapa siswa yang akan kita nilai. Kemudian guru nanti yang memegang kelas, di mana nanti guru juga mempunyai akses username dan password guru masing-masing, sehingga guru bisa masuk ke tampilan guru. Kemudian kelas. Jadi di sini kelas dengan satu guru. Kemudian nanti saya akan buatkan guru yang tidak mempunyai kelas, nanti tampilannya berbeda. Kemudian di sini ada sentra, jika memang lembaga menggunakan model pembelajaran tertentu, atau kelompok, atau yang lain. Jika tidak ada, maka di pengaturan admin nanti tidak aktifkan, nonaktifkan. Nah, yang terakhir adalah user. Jadi kita buatkan user untuk guru yang memegang kelas yang telah kita buat. Jadi jika guru tidak kita buatkan user, maka guru tidak bisa mengakses menu guru. Itu yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu. Jika kita tidak memberikan atau membuatkan username dan password masing-masing guru, maka nanti guru tidak bisa mengakses ke tampilan guru. Seperti itu. Baik, di sini saya sudah membuatkan dua user untuk guru. Pertama, guru Alfian, kemudian guru Harki. Jadi di sini kasusnya nanti Alfian yang mempunyai kelas atau yang dikaitkan di kelas menjadi wali kelas, kemudian Harki. Harki di sini dia tidak mempunyai kelas, dia cuma mempunyai username. Nah, apa bedanya? Nanti saya akan jelaskan. Baik, sekarang Bapak Ibu tolong siapkan username dan password masing-masing guru. Seperti itu. Agar nanti bisa masuk ke tampilan guru. Seperti itu. Baik, saya langsung ke tampilan guru. Baik, untuk masuk ke tampilan guru, kita harus logout terlebih dahulu.
Jadi kita log out dari tampilan admin, kemudian kita masuk ke login kembali, kemudian setelah itu kita masuk menggunakan akun guru atau username guru. Di sini saya akan menggunakan username saya sebagai guru, Alfian, dan saya menginputkan password saya. Baik, jika sudah, langsung klik tombol masuk. Baik. Bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya di sini tampilannya berbeda dari admin. Jadi kalau di admin berandanya itu ada logo, kemudian menghitung kelas, menghitung siswa, dan lain sebagainya. Di guru tampilannya lebih banyak. Jadi di sini ada informasi nama guru, kemudian informasi nama kelas yang guru tersebut pegang atau menjadi wali kelas, kemudian di sini jumlah siswa yang terdapat di kelas tersebut. Di sini ada penilaian kelas, di sini ada identitas lembaga, informasi singkat lembaga. Kemudian nanti di sini ada RPPM bulan ini dan RPPH bulan ini. Jadi nanti ketika kita membuat RPPH atau RPPM di bulan saat yang sedang berjalan, yang sekarang, misal sekarang bulan Mei, maka nanti akan tampil di sini. Baik, semoga Bapak Ibu guru berhasil menuju tampilan ini atau berhasil mengakses tampilan ini. Baik. Mungkin baik, mungkin saya akan tunggu jika ada kendala terkait pengaksesan halaman guru. Oke, sedikit ada yang bertanya nih Mas Alvin. Iya. Sambil ya, ini ada. Berarti kalau admin belum siap dengan kelengkapan data kompetensi dasar dan indikator, guru nggak bisa input ya Mas? Nah, kalau tidak ada indikatornya, maka nanti nggak ada yang bisa dinilai, Teh. Kan kita Diakses, menilai menggunakan iya. indikator. Jadi, Betul. indikator harus di-input terlebih dahulu, walaupun tidak banyak. Iya, jadi solusinya mungkin begini. Dari beberapa guru, itu kan dijadikan satu admin ya. Nah, guru itu harus menghimpun perencanaan dari setiap guru agar bisa diinput melalui admin begitu. Jadi nanti guru yang bersangkutan tinggal masuk melalui admin guru dan nanti tampilannya sudah otomatis ada gitu. Karena yang dapat menginput datanya hanya admin ya, data awal. Iya. Begitu ya Mas Alvin. Sip. Kemudian ini Mas Alvin, di saya kok nggak ada tampilan sentra katanya. Oh iya. Untuk sentra mungkin saya ulangi lagi ya Teh. Ya, betul. Saya akses admin lagi. Ini baik. Untuk Bapak, untuk Ibu siapa tadi? Idris Kelana. Pak Idris ya, Pak Idris atau Ibu kayaknya. Jadi ya, untuk menampilkan sentra, jadi ini tidak hanya sentra sih Teh. Jadi segala model pembelajaran yang digunakan oleh lembaga jika ada, itu pengaturannya ada di admin, bagian pengaturan umum. Diklik. Nanti di bagian bawah, paling bawah, ada model pembelajaran. Jadi di bagian model pembelajaran nanti diisi model yang dipilih apa, diinputkan. Jika sentra, maka yang diinputkan sentra. Jika kelompok, yang diinputkan kelompok. Dan lain-lain. Kemudian status menunya. Nah ini yang penting. Walaupun kita sudah menginputkan nama model yang dipilih, tapi statusnya itu belum aktif, maka menunya belum muncul. Jadi, setelah nama modelnya diinputkan, kemudian statusnya diaktifkan, dan tidak lupa disimpan, maka di bagian data sekolah,
nanti satu submenu akan muncul, yaitu nama dari model pembelajaran yang digunakan. Seperti itu. Oke, jadi ini kembali lagi ke pembelajaran di masing-masing lembaga ya. Iya. Jadi di sistem ini tidak semua lembaga harus menggunakan model pembelajaran sentra. Ya. Bisa jadi misalnya area atau kelompok di situ sudah bisa diinputkan secara mandiri gitu. Jadi tidak semua lembaga itu sama. Jadi bisa custom. Jadi bisa dimasukkan oleh lembaga masing-masing sesuai dengan model pembelajaran yang sedang berjalan. Mungkin begitu. Ya. Baik, mungkin untuk masuk ke tampilan guru sepertinya tidak ada masalah, Teh. Di chat, Iya, ya. jadi mungkin saya lanjut aja kali ya, Teh. Sip, untuk tampilan guru. Aja. Baik, mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan atau masih menanyakan fitur-fitur di admin, mungkin nanti setelah sesi kelas seperti biasa via grup atau via chat biar untuk guru bisa terselesaikan terlebih dahulu. Oke. Baik, saya lanjut untuk guru. Jadi untuk guru tampilan dashboard-nya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di bagian kiri tampilan di guru dan di admin beda. Kalau di guru lebih sederhana. Dia hanya RPPM, RPPH, kemudian penilaian, laporan penilaian, rapor, referensi, dan pengaturan. Jika di admin tadi banyak sekali, ada data sekolah, di dalam data sekolah ada sub-sub menu yang banyak. Baik, selanjutnya seperti urutan menu, selanjutnya kita akan mengakses RPPM dan RPPH. Kita klik. Baik. Jadi setelah kita klik RPPM dan RPPH, maka nanti tampilannya adalah daftar RPPM di bulan yang sekarang berjalan atau yang sekarang kita gunakan. Misal di sekarang adalah Mei. Sekarang Mei, jadi yang tampil otomatis Mei. Tadi di admin saya menyusun agenda di bulan April. Terus bagaimana cara menampilkan agenda yang bulannya itu bulan yang lalu, bukan bulan yang saat ini. Caranya di Mei, di filter, kita klik, kita ganti ke April. Maka nanti tampilan agenda yang tampil adalah agenda bulan April. Jadi tadi sesuai dengan yang saya inputkan di agenda, di kalender, dan saya kaitkan di tema, itu adalah agenda bulan April tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemudian di bawahnya sudah ada tema, subtema, dan sub-subtema. Jadi ketika tadi agenda di kalender belum kita kaitkan ke tema, ke sub-subtema, maka nanti agenda tidak akan tampil di sini. Jadi jika sudah kita kaitkan, maka akan tampil seperti ini. Ini satu agenda, maka nanti akan menjadi satu RPPM. Jadi nanti jika memang RPPM-nya itu disusun 1 minggu, atau 2 minggu, atau 3 minggu untuk satu subtema, misal, maka nanti bisa disesuaikan berdasarkan agenda di kalender. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengakses detail dari RPPM yang ada, di sebelah kanan ada icon, ada dua gambar. Gambar mata dan juga gambar print atau kertas. Jadi, gambar kertas digunakan untuk mencetak menjadi PDF. Kemudian, gambar mata seperti yang sebelum-sebelumnya digunakan untuk melihat detail atau apa yang ada di dalam RPPM tersebut. Baik, kita akan mengakses detail terlebih dahulu. Nanti untuk cetaknya akan saya contohkan setelah ini. Kita klik detail.
Maka ketika kita klik detail, tampilannya adalah tampilan perencanaan mingguan atau RPPM. Apa saja yang ada di tampilan RPPM ini? Pertama adalah daftar rencana harian. Jadi nanti perencanaan harian akan tampil secara otomatis sesuai durasi agenda yang kita tentukan di perencanaan. Misal kita settingnya itu, ngesetnya itu tanggal 6 sampai tanggal 10. Maka nanti yang muncul otomatis adalah tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tidak usah membuat satu-satu. Jadi sistem sudah membuat perencanaan harian secara otomatis. Selanjutnya, jika lembaga menggunakan sebuah model pembelajaran, maka nanti di bagian ini adalah muncul kolom atau bagian untuk model pembelajaran yang kita inputkan tadi. Jadi contoh tadi adalah kegiatan sentra, maka yang tampil nanti adalah daftar sentra yang sudah kita inputkan di admin. Jadi tadi di admin saya sudah menginputkan 2 sentra, saya tunjukkan di admin. Nah, di sini saya sudah menginputkan 2 sentra bahan alam dan sentra bermain peran. Maka yang tampil adalah sentra bahan alam dan sentra bermain peran. Kemudian yang kita harus inputkan di sini apa? Yang kita inputkan di sini adalah kegiatan di masing-masing sentra selama 1 minggu. Baik. Cara menginputannya bagaimana? Kita klik gambar pensil untuk mengedit. Nah, di sini saya menginputkan kegiatan yang ada di sentra bahan alam. Baik. Di sini menganyam daun pisang, mencap pelepah pisang, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita simpan. Kemudian selanjutnya sentra bermain peran seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada bagian indikator. Jadi indikator yang sudah kita kumpulkan di admin akan tampil di menu RPPM berikut sesuai dengan KD yang diambil di tema. Jadi saya coba perjelas. Kita masuk ke program semester admin. Kita lihat di tema. Jadi, ketika kita menginputkan KD 1.1 di bagian admin di tema COVID-19, maka nanti yang keluar di RPPM, indikator RPPM, itu adalah semua indikator di KD 1.1. Baik, jadi yang tampil di sini adalah indikatornya berdasarkan KD yang kita pilih di tema. Kalau misal kita tidak menginputkan KD 1.1 di tema, maka nanti indikator KD 1.1 tidak akan muncul di sini. Kemudian, jika kita sudah menginputkan KD 1.1 di tema, tapi kita belum menginputkan indikator untuk KD 1.1, maka indikator juga tidak akan tampil. Jadi syaratnya indikator untuk KD 1.1 itu sudah ada dan KD 1.1 sudah kita inputkan di tema. Mungkin alurnya agak rumit, tapi saling berkaitan. Jadi intinya di indikator semua KD untuk semua umur sudah kita inputkan. Maka ketika kita memilih KD di tema, itu akan otomatis muncul di RPPM ini. Kita tinggal checklist saja mana indikator yang akan kita capai di kelas tersebut. Baik. Untuk bagian RPPM seperti itu. Oke, cukup dipahami ya, karena ini intinya
pada saat kita akan menginput RPPM, kita harus membuat agenda dulu dalam kalender pendidikan yang sudah tersedia. Jadi jangan khawatir, kalender pendidikan yang ada di sistem itu sama seperti kalender pendidikan yang biasa kita buat di KTSP Dokumen 1. Jadi di KTSP Dokumen 1 ketika kita membuat program, kemudian kita alihkan atau kita jadwalkan, kita tandai dalam kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan di sistem juga sama seperti itu. Jadi kita membuat agenda dulu untuk minggu ini temanya apa, minggu besok temanya apa, nanti otomatis ke dalam RPPM itu langsung nge-link, langsung ada tanggal dan bulannya sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah kita agendakan, begitu ya. Kemudian ini Mas Alvin nih, maaf di mana ya tadi ya? Di aku tidak keluar KD. Nah, itu kendalanya seperti apa ya? Ketika sudah menginput kompetensi dasar, sudah menandai, begitu ya, tetapi tidak keluar KD-nya gitu. Ya, mungkin keluar. Tadi jadi di tema mungkin sudah mengelompokkan KD-nya. Tapi di indikator kita belum menginputkan indikator untuk KD tersebut, jadi tidak akan tampil di sini. Nah, begitu ya. Sudah jelas ya. Dan jangan lupa ketika sudah menandai atau menginput KD atau indikator, jangan lupa klik simpan ya, seperti tadi ya, Mas Alvin. Nah, klik simpan. Mungkin ketika kita tidak menyimpan, itu tidak akan terekap secara otomatis, begitu. Di sini, ini tidak ada keluar KD ya. Lalu, Mas Alvin, silahkan dilanjutkan untuk Baik. RPPM. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita menginputkan semua RPPM, tadi di bagian sebelumnya ada tombol cetak. Nah, sekarang kita coba setelah kita mengisi semua data, kita coba cetak. Nah, jadi nanti dokumen yang keluar, dokumen berbentuk PDF. Dengan format sesuai dengan panduan, jadi nanti ada logo lembaga, keterangan judul, kemudian nama lembaga, semester, bulan, minggu. Jadi untuk semester, bulan, dan minggu itu otomatis dari data-data sebelumnya, seperti semester yang aktif, bulan yang agenda tersebut ditentukan, kemudian minggu berdasarkan tanggalnya. Kemudian kelas, usia, tema, subtema, dan subtema, model pembelajaran, kemudian daftar KD yang dikelompokkan, rencana kegiatan tadi jika sentra, maka nanti akan seperti ini, disebutkan satu-satu sentranya. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran atau tadi yang kita sebut indikator. Seperti itu. Jadi insya Allah untuk format dokumennya pun lengkap dan sesuai panduan. Selanjutnya untuk RPPH, cara mengakses RPPH adalah kita klik detail atau gambar mata di hari yang ingin kita susun perencanaannya. Misal di sini saya akan menyusun perencanaan untuk hari Senin tanggal 6 April. Saya klik detail di gambar mata atau icon mata ini. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi banyak sekali insya Allah di sini ada materi pembiasaan, materi kegiatan. Untuk kegiatannya ada kegiatan pembukaan, penutup, kegiatan inti, kemudian alat bahan, dan indikator penilaian. Jadi sangat lengkap dan sangat merujuk kepada panduan. Insya Allah ada semua. Kemudian di bagian kegiatan ada pembukaan, penutup, kegiatan inti. Biasanya di sini masing-masing lembaga itu terjadi perbedaan. Ada yang lengkap, misal ada pijakan tema atau ada kegiatan yang lain. Kemudian ada juga yang cuma pembukaan sama inti, penutupnya nggak ada. Jadi
banyak sekali lembaga yang berbeda. Terus kemudian pertanyaannya, apakah bisa dirubah? Jawabannya adalah sangat bisa. Jadi bagaimana cara merubahnya? Kita kembali ke admin sebentar. Nah, kemudian setelah masuk ke admin, kita masuk ke pengaturan kembali. Pengaturan kegiatan. Jadi paling bawah. Jadi disinilah kita menginputkan daftar kegiatan yang ada di lembaga kita. Jadi mau ada pijakan tema atau mau ada yang lain, itu bisa kita atur di sini. Jadi misal di sini kegiatan pembukaan ada, kegiatan inti ada, kegiatan penutupnya tidak ada di lembaga kita, maka tinggal kita hapus. Setelah kita hapus, coba kita lihat, di sini kita refresh. Maka nanti kegiatan penutup akan hilang. Nah, coba kalau misal lembaganya kurang nih, cuma 2 nih, kurang lengkap. Biasanya kalau lembaga yang melengkapi semua data, pasti akan melengkapinya. Coba kita tambahkan lagi ke kegiatan. Untuk menambahkannya seperti biasa di pojok kanan, ada tombol untuk menambahkan kegiatan. Kegiatan pijakan tema. Jamnya, misal jam 9.30 sampai dengan jam 10.30 kita tambahkan. Nah, maka nanti pijakan tema akan muncul. Coba kita refresh. Maka nanti akan muncul di sini pijakan tema. Tinggal kita isikan. Di sini saya menggunakan data kegiatan inti agar bisa tersimpan. Baik. Jadi nanti materi pembiasaan, kemudian materi kegiatan. Baik, materi kegiatan, jika kita menggunakan model pembelajaran, maka kita memasukkan dari kegiatan yang di RPPM tadi sudah kita inputkan. Contoh, materi kegiatan, ketika kita menggunakan model pembelajaran sentra, maka yang muncul adalah sentra. Kira-kira di hari itu, di kelas ini akan menggunakan sentra apa saja? Karena nggak semua sentra kan langsung digunakan di hari yang bersamaan sekaligus. Misal di hari tersebut kita cuma menggunakan sentra bahan alam. Kita pilih checklist sentra bahan alam aja saja. Kita simpan. Maka nanti di sini catatan yang sudah kita inputkan di RPPM tadi akan otomatis kita copy ke sentra yang kita masukkan. Jadi di sini lebih mempersingkat waktu perencanaan guru. Seperti itu. Jika memang ada tambahan atau perubahan, bisa diedit. Kemudian disimpan. Baik. Jadi seperti itu untuk perencanaan. Kemudian di bagian kegiatan ada pembukaan, kegiatan inti, dan pijakan tema. Biasanya kan di satu hari ke hari berikutnya itu mirip-mirip. Nah, kemudian nanti ada tombol di samping judul, itu tombol mengcopy. Jadi nanti ketika ini aktif, ini kan tidak aktif. Ketika tidak aktif, warnanya akan sedikit transparan. Jadi, nanti ketika ini aktif, nanti akan saya contohkan di RPPH hari selanjutnya. Ketika kita aktif dan kita klik, maka yang tadinya kosong bisa mengcopy value yang terakhir kita inputkan di RPPM sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk alat dan bahan, ini harus mandiri. Mandiri atau diinput dari awal, karena setiap harinya alat bahan memang kemungkinan besar pasti akan berbeda. Selanjutnya, tidak lupa indikator penilaian. Jadi setelah kita menentukan KD di tema, setelah kita memilih indikator di RPPM, selanjutnya kita memilih indikator di RPPH. Kita memilih indikator apa yang akan kita nilai ke anak.
Jadi di sini saya sudah memilih, tinggal checklist saja seperti sebelumnya, kemudian kita simpan. Nanti indikator inilah yang akan tampil ketika kita nilai di hari ini, di RPPH saat ini. Jadi di hari Senin 6 April, maka nanti indikator inilah yang akan tampil. Kemudian pertanyaannya, kan penyusunan RPPH sangatlah wajib sebelum kita melakukan sebelum kita melakukan penilaian. Oleh karena itu, RPPH ini wajib diisi sebelum kita menilai. Untuk di SIMPAUD, sebelum kita melakukan penilaian, yang paling wajib diisi terlebih dahulu adalah indikator penilaian. Untuk yang lainnya bisa menyusul. Tapi dari fitur-fitur yang kita sediakan, bahwasanya kita bisa mengcopy data dari menu inputan yang paling terakhir sebelumnya, itu insya Allah mempermudah guru. Oke, untuk RPPH di tanggal 6 sudah selesai diinputkan. Baik, selanjutnya kita coba untuk melakukan cetak RPPH. Jadi tadi ini cetak RPPM, terus kemudian cetak RPPH seperti apa? Setelah kita melengkapi data-data tadi. Seperti RPPM, ada icon cetak, kita klik. Jadi sama dokumen yang dikeluarkan itu adalah berbentuk PDF. Untuk formatnya akan seperti ini. Jadi nanti ada judul, logo, kemudian informasi seperti yang disampaikan Teh Anit di pertemuan pertama, kemudian ada KD yang digunakan, yang sudah dikelompokkan di masing-masing aspek, menggunakan inisial aspek, kemudian materi dalam kegiatan, materi dalam pembiasaan, alat bahan, kegiatan pembukaan, jamnya, kegiatan penutup, kemudian tidak lupa rencana penilaian. Jadi rencana penilaian ini sesuai dengan indikator yang kita inputkan. Jadi nanti yang kita checklist di RPPH akan otomatis tampil di cetak PDF ini. Kemudian tidak lupa tanda tangan. Untuk RPPH sepertinya sudah untuk RPPH, dan insya Allah semua kelengkapannya sangat lengkap dan sesuai dengan alur perencanaan lembaga PAUD. Oke, cukup dipahami ya, karena sekali lagi tadi ditegaskan bahwa untuk kegiatan di dalam RPPH seperti kegiatan pembiasaan itu kan berulang ya dilakukannya, itu hanya tinggal di copy paste saja, dipindahkan ke persamaan. Kemudian di alokasi waktu, misalkan harian di RPPH itu ada kegiatan inti, kegiatan pembuka, inti, penutup. Nah, jika salah satu lembaga biasanya ada kekhasan sebelum kegiatan pembiasaan, misalnya sebelum kegiatan pembukaan itu ada kegiatan murojaah atau apa, misalnya kayak gitu, membaca Iqra dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditambahkan di menu ini RPPH ya, di kegiatan ini. Kemudian alat dan bahan itu diinput setiap hari karena belum tentu setiap kegiatan itu alat dan bahannya sama. Mungkin cukup dipahami ya Bapak dan Ibu? Ya. Sebelumnya saya mau mencontohkan Teh bagaimana caranya untuk tadi yang fitur mengcopy inputan paling terakhir yang pernah kita input. Nah, jadi untuk kegiatan pembukaan, inti, dan pijakan tema biasanya mirip-mirip. Jadi untuk mengcopy value paling terakhir, itu jika tombol copy ini aktif, jika aktif akan biru seperti ini. Ketika kita klik, jadi tinggal klik saja, maka value atau inputan yang pernah kita masukkan paling terakhir ya, itu akan tercopy di sini. Jadi nanti kita bisa, kalau memang ada penyesuaian tinggal diedit saja.
dan tidak lupa disimpan. Jadi kalau nggak disimpan nanti tidak tersimpan, Bun. Seperti itu. Yang lainnya pun sama. Jadi seperti itulah untuk fitur copy. Mungkin saya langsung lanjut ke penilaian ya, Teh. Oke. Saya rasa untuk RPPH sudah ya. Jadi untuk cetak RPPH, mulai dari prosem, RPPM, RPPH itu bisa dicetak. Jadi bisa dicetak. Kan untuk pada kegiatan supervisi mungkin ya. Jadi sangat mudah, sangat memudahkan guru dan kerjanya juga cukup mudah bagi kita semua. Silakan Mas Alvin dilanjut ke penilaian. Siap, Teh. Jadi insya Allah dengan Simpaut ini guru bisa dimudahkan, dan juga satu lagi bahwasanya ini yang dari kemarin mungkin belum diketahui oleh Bapak Ibu guru, bahwasanya untuk Simpaut ini bisa diakses melalui handphone menggunakan Google Chrome, Mozilla atau yang lain. Tetapi banyak dari Bapak Ibu yang menyetorkan ke saya itu jika tampilannya itu laptop atau sedang menggunakan laptop. Jadi ketika menggunakan Simpaut itu harus membuka laptop dulu. Jadi mungkin kalau menggunakan laptop mungkin fungsinya seperti dulu-dulu. Kita harus buka laptop baru bisa mengerjakan perencanaan atau penilaian. Tapi untuk Simpaut bisa diakses melalui Google Chrome, Mozilla, atau yang lain, sehingga nanti melakukan perencanaan ketika di rumah, atau melakukan perencanaan ketika memasak. Jadi hanya dengan menggunakan HP bisa diakses. Baik, selanjutnya di penilaian. Jadi penilaian nanti akan berbentuk seperti ini. Kita klik. Jadi tadi saya membuat satu kelas A. Kita klik. Jadi nanti untuk penilaian adalah seperti ini tampilannya. Jadi nanti penilaian akan dilakukan per hari. Maka dari itu kita namakan ini adalah penilaian harian. Jadi di sini penilaian harian untuk hari Senin tanggal 6 April. Nah, di sini kok sekarang kan tanggal 22 Mei, tapi di sini 6 April. Nah, ini pengaturannya ada di mana? Pengaturannya ada di admin. Jadi di mana tempatnya? Di menu pengaturan. Ini tampilan admin ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih pengaturan umum. Selanjutnya di bagian atas. Karena ini bagian paling penting, kita tempatkan di paling atas. Jadi di penilaian ini, di sini ada keterangan tanggal penilaian Senin 6 April 2020. Di sini keterangan menunjukkan bahwasanya sekarang kita menilai di tanggal 6 April, di hari Senin. Kemudian kita lihat bawahnya. Di sini tanggal penilaian, keterangannya adalah pilih spesifik tanggal. Jadi ini adalah fitur untuk memilih spesifik tanggal. Kita mau tanggal apa? Di sini di inputannya 6 April. Oh, berarti kita memilih untuk menilai 6 April. Kemudian selain itu ada menyesuaikan tanggal hari ini. Biar admin tidak merubah pengaturan ini terus-menerus setiap hari, kita menyediakan fitur penilaian menyesuaikan tanggal hari ini. Jadi ketika kita simpan, maka nanti keterangannya berdasarkan hari ini. Hari ini tanggal 22 Mei, hari Jumat. Maka penilaiannya ketika kita refresh, maka keterangannya adalah Jumat 22 Mei 2020. Maka sudah berubah sesuai pengaturan admin. Nah, kemudian setelah itu, di sini tidak ada RPPH hari Jumat 22 Mei. Itu keterangannya bahwasanya kita tidak membuat perencanaan harian di hari Jumat atau di hari ini, maka tidak akan bisa melakukan penilaian. Jadi segala penilaian harus ada RPPH-nya atau harus ada indikator yang diinputkan terlebih dahulu. Baik, kita ubah lagi untuk spesifik tanggal.
Nah, kemudian yang kita sarankan, jika kondisinya normal, itu pengaturan tanggalnya itu menyesuaikan hari ini, Bapak Ibu. Karena agar admin tidak usah merubah setiap hari. Untuk pilih spesifik tanggal, itu jika di kondisi tertentu. Contoh, jika ada guru yang lupa melakukan penilaian harian untuk hari sebelumnya. Tapi ini kan tidak sesuai dengan anjuran. Bahwasanya penilaian itu harus dilakukan sesegera mungkin setelah pembelajaran atau ketika pembelajaran di kelas. Nah, di sini kita pilih spesifik tanggal 6 April 2020. Kita simpan. Kita kembali lagi ke menu guru. Maka Senin 6 April. Selanjutnya, di sini ada tabel, di mana di sini ada keterangan, ada judul checklist, anekdot, sama hasil karya, dan action. Action ini berisi tombol. Nah, jika keterangannya adalah X, maka belum ada checklist yang terinput untuk Ananda, di sini Muhammad Fatan Rizky. Kemudian, kalau anekdot yang X berarti tidak ada anekdot, kalau karya yang X tidak ada hasil karya. Di sini saya sudah menginput untuk Ananda Nashwa. Kemudian cara menilainya bagaimana? Di sini di bagian action itu ada dua. Ada detail, seperti biasa menggunakan gambar mata. Kemudian ada seperti daftar, icon gambar daftar checklist. Kita klik. Maka nanti otomatis indikator yang sudah kita pilih di RPPH akan muncul di sini. Di sini ada analisa guru, ada checklist, ada catatan anekdot, tepat, waktu, catatannya, kemudian upload hasil karya. Nah, yang wajib di sini adalah checklist. Untuk yang lainnya itu memang jika ada atau jika ada peristiwa. Jika tidak ada bisa dikosongi. Kemudian untuk checklist, misal di sini karena tadi saya menginputkan banyak indikator, jadi di sini akan tampil banyak. Jika indikator yang diinputkan sedikit 5, maka yang tampil hanya 5. Jadi di sini kita tinggal merubah nilainya saja. Misal untuk agama yang dianutnya 1.1, nilainya apa? BB. Berikutnya MB. Berikutnya BSH. Nah, ini sesuai dengan pengamatan guru. Kemudian, jika kita merencanakan indikator tertentu, tetapi siswa itu tidak misal memperlihatkan atau kita tidak bisa menilai dari peristiwa yang ada di pembelajaran kelas, di kelas, itu bisa dikosongi. Maka Ananda tersebut belum terstimulasi untuk indikator tersebut. Seperti itu. Untuk analisa guru itu berupa analisa secara deskriptif. Yang termasuk di sini adalah seperti analisa hasil karya dan kegiatan dan yang lain sebagainya. Di sini saya jika untuk upload, pertama kita pilih filenya. Misal kita ingin menginputkan salah satu logo, kita tambahkan lagi dengan tanda plus, kita upload lagi. Kemudian nanti disimpan. Baik, di sini saya sudah mempunyai contoh Nashwa yang sudah saya inputkan. Jadi di sini analisa guru saya tuliskan, kemudian checklistnya saya lengkapi, anekdotnya saya lengkapi, dan gambarnya juga saya lengkapi. Analisa ini nanti ada yang keluar di rapor, nanti saya katakan. Kemudian bagaimana cara kita untuk melihat histori atau riwayat dari penilaian yang sudah dilakukan. Caranya kita masuk ke atau klik
gambar mata detail. Maka di sini kita masuk ke tampilan histori penilaian anak. Per bulan. Jadi di sini bisa dipilih bulannya apa. Mei, jika tidak ada riwayat penilaian maka tidak akan tampil. Karena yang kita lakukan adalah April, maka yang kita tampilkan April. Kemudian jika ingin mengganti nama anak, itu cukup mengganti di bagian ini saja. Tidak perlu kembali ke halaman berikutnya. Nah, kemudian jika ingin mengecek riwayat penilaian satu persatu, misal di hari Senin tanggal 6, seperti tadi kita klik icon ini dan bisa diedit jika memang ada penyesuaian. Kemudian jika ingin melihat rangkuman hasil karya atau anekdot, di sini ada tombol hasil karya. Nanti tampilannya berbentuk galeri, berserta ada gambar dan tanggalnya. Di sini hari Senin, di sini gambar hari tanggal 7, dan bisa dicetak. Seperti yang ada di panduan, bahwasanya hasil karya itu bisa didokumentasikan beserta deskripsi atau analisa guru. Maka nanti bentuknya akan PDF juga. Seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti ada analisa guru. Analisa guru setiap harinya berdasarkan gambar dan nanti bisa disimpan. Selanjutnya, selain itu, selain gambar, anekdot juga bisa dicetak. Jadi anekdot pun bisa dicetak per anak per bulannya. Bentuknya sama, PDF. Nanti ada tanggal kejadian itu berlangsung, tempatnya, waktunya, dan peristiwa atau perilaku. Baik untuk penilaian, nah satu lagi, di bawah penilaian, ada laporan penilaian. Jadi laporan penilaian itu apa? Laporan penilaian itu sesuai yang ada di ada di panduan bahwasanya pelaporan pengelolaan nilai itu mingguan. Jadi seperti yang ada di panduan ini bahwasanya dilakukan secara mingguan atau dilakukan secara bulanan di akhir semester. Di sini ada dua format. Pertama untuk 1 bulan dan juga lebih dari 1 bulan. Di sini saya akan mencontohkan satu persatu. Jadi dipilih bulan awal untuk 1 bulan, misal di April. Karena tadi yang saya sudah nilai adalah Naswa, maka saya akan contohkan Naswa. Saya klik. Maka nanti yang muncul adalah rekap penilaian anak. Di sini Naswa per minggu untuk 1 bulan. Di sini contohnya adalah bulan April. Jadi nanti jika minggu pertama saja yang diinputkan, maka nanti akan yang keluar adalah minggu pertama saja. Jika minggu selanjutnya belum, maka nanti akan kosong. Jika di kemudian hari diinputkan, nanti akan muncul juga. Nah, nanti di sini ada hasil akhirnya apa? Hasil akhir diambil adalah yang paling terakhir diinputkan. Dan bisa dicetak. Kita kembali ke menu break sebelumnya. Bagaimana jika lebih dari 1 bulan? Misal April sampai Juni. Maka nanti rekapnya adalah per bulan. Jadi di sini untuk bulan April, Mei, karena Mei dan Juni kosong, maka kosong. Dan nanti ada hasil akhirnya. Jadi sangat lengkap Bapak Ibu, dan semuanya bisa dicetak. Tenang saja, semuanya bisa dicetak. Mungkin seperti itu Teh Anit untuk penilaian dan juga laporan penilaian. Oke, baik. Nah, sudah dijelaskan ya, mulai dari penilaian harian, kemudian nanti akan terekap menjadi minggu, bulanan, dan semesteran.
Nah, untuk ini ada ini nih, ada di kolom chat. Berarti guru harus menginput penilaian setiap hari dong, gitu ya. Nah, itu menjadi tugas sehari-hari sebetulnya. Jadi sama saja dengan kegiatan keseharian kita tanpa aplikasi. Jadi setiap hari pada saat proses pembelajaran sudah selesai, biasanya guru merekap hasil perkembangan anak di hari itu, begitu ya. Adapun yang diinputkan misalnya itu hanya penilaian checklist saja. Ada tiga teknik penilaian kan yang biasa kita lakukan, checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Ketika kita misalnya hanya merekap penilaian checklist saja, kemudian di hari itu anak tidak mengalami peristiwa sehingga catatan anekdotnya kosong, itu tidak menjadi masalah. Tetapi minimal ada penilaian checklistnya gitu. Jadi penilaian checklist minimal diisi setiap hari begitu. Adapun penilaian hasil karya dan anekdot itu kan fleksibel, tergantung kondisi anak yang kita hadapi begitu ya. Nah, itu selanjutnya akan terekap menjadi penilaian mingguan. Kemudian semesteran, bulanan dulu ya. Ada bisa berupa setiap bulan kita rekap, itu bisa sampai ke penilaian semesteran. Jadi nanti akan muncul adalah rekap hasil penilaian checklist, catatan anekdot, dan hasil karyanya begitu. Ini ada ini ya. Pertanyaan, nilai hasil akhir itu nilai tertinggi selama beberapa pekan, nilai yang terakhir di input. Nah, ini mungkin kaitannya dengan penilaian harian. Jadi ketika kita menginput penilaian checklist setiap hari, itu nanti rekapan hasil mingguannya akan diambil dari hari terakhir atau penilaian yang tertinggi di minggu itu. Gitu ya. Misalnya kalau kita menginput BB kan ada 4 skala ya, BB, MB, BSH, BSB. Kalau kita misalnya MB, BSH, berarti yang akan terekap di mingguan itu adalah BSH, begitu. Nah, kemudian nilai akhir itu nilai tertinggi selama beberapa pekan. Nah, dari mingguan, misalnya di minggu itu nilainya BSH, kemudian di minggu keduanya penilaiannya apa, di minggu ketiga sama, di minggu keempat sama. Jadi nanti rekapan penilaian mingguan bulanannya itu akan merujuk kepada hasil rekapan penilaian selama 4 minggu. Jadi misalnya kalau BSH, BSB, tapi nanti bulanannya diambil dari penilaian tertinggi di bulan itu. Mungkin begitu ya Mas Alvin? Iya Teh. Oke. Diedit ya ketika misalnya di hari itu indikator yang kita harapkan direncanakan di hari itu ternyata anaknya tidak tercapai gitu ya, tidak tercapai oleh anak, itu bisa diedit di hariannya ya Mas Alvin? Iya, bisa diedit. Yang diamati oleh guru. Apakah itu otomatis ya? Nah, kalau ini kan kita bermain sistem ya. Jadi kalau sistem itu sifatnya otomatis. Jadi akan merangkum secara otomatis ya Mas Alvin? Iya, benar sekali. Baik, saya lanjut ya Teh. Oke, ada satu lagi. Oh iya. Nah, kenapa kita menggunakan sistem? Karena sistem itu kan otomatis. Jadi ini meminimalisir kesalahan guru pada saat merekap hasil penilaian. Yang biasanya ketika guru input penilaian harian, nilai adalah misalnya MB gitu ya. Tetapi di minggu itu malah guru menginput nilainya BSH misalnya, itu tidak sesuai. Nah, kalau di sistem itu akan terekap secara otomatis berdasarkan panduan begitu. Ini sistemnya sudah merujuk ke panduan penilaian juga. Ya, silakan Mas Alvin. Baik, terima kasih Teh Anit untuk penjelasannya. Selanjutnya ini adalah fitur yang paling panjang yang harus dijelaskan, yaitu fitur rapor, di mana fitur ini biasanya belum tentu semua lembaga itu sepemikiran atau sama cara penyusunannya. Tapi di sini kita
sebisa mungkin membuat rapor itu bisa identik atau bisa berbeda untuk masing-masing siswa atau anak didik. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Irma ketika kelas penilaian, bahwasanya untuk rapor itu tidak boleh sama setiap anaknya karena masing-masing anak mempunyai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu kita berusaha sesuai mungkin membuat format rapor ini bisa diterima oleh guru, lembaga, dan juga orang tua. Baik, jadi di rapor ini ada dua bagian. Jadi ada bagian yang otomatis, ada bagian yang sedikit manual. Kenapa sedikit manual? Karena nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, jadi nanti ada hal yang cukup dilakukan satu kali oleh guru. Itu secara otomatis. Dua bagian itu adalah, pertama ada rapor, ada template rapor. Kemudian ada gambar untuk masing-masing anak. Gambar kegiatan, gambar hasil karya. Jadi pertama di sini saya ke template rapor, atur template, ada tombol atur template di sini, diklik. Kemudian di sini ada daftar masing-masing aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, dan lain sebagainya. Di sini di paling kanan ada tombol plus, kita klik. Jadi di sini kita menginputkan deskripsi pengantar indikator tercapai, kemudian indikator tidak tercapai, dan kemudian indikator tercapai semua. Jadi nanti di bagian tidak tercapainya itu tidak ada, atau tercapai semua. Di sini saya sudah membuatkan contoh deskripsi yang singkat. Jadi nanti bisa disesuaikan oleh masing-masing guru karena ini bersifat custom. Jika memang ada pembahasan yang ingin disesuaikan atau bagaimana, bisa dilakukan di sini. Jadi di sini sebelum kita menjelaskan apa saja poin-poin indikator yang tercapai oleh siswa, kita menyisipkan deskripsi terlebih dahulu. Di sini untuk deskripsi indikator tercapai. Jadi nanti sebelum daftar indikator tercapai itu muncul, ada deskripsi berikut. Pertama, alhamdulillah berikut perkembangan Ananda, kurung kurawal nama, pada aspek kurung kurawal program yang sudah tercapai sebagai berikut. Nah, kenapa di sini ada kurung kurawal nama dan kurung kurawal program? Ini adalah kode untuk memanggil nama anak dan juga program yang saat ini atau di program mana kita menaruh deskripsi ini. Jadi di sini di pojok kanan ada tips. Ketika kita klik, kode nama digunakan untuk memanggil nama anak pada deskripsi yang dituliskan. Kemudian kode kelas, kurung kurawal kelas, digunakan untuk memanggil nama kelas pada deskripsi. Kemudian ada kurung kurawal program digunakan untuk memanggil nama aspek perkembangan pada deskripsi. Jadi nanti di sini, jika saya menggunakan, jika di sini rapornya itu untuk Ananda Naswa, maka nanti kode nama ini akan berganti menjadi Naswa. Maka bunyinya adalah alhamdulillah berikut perkembangan Ananda Naswa. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian di sini untuk indikator yang tidak tercapai, saya inputkan deskripsinya. Kemudian di sini deskripsi jika indikator tercapai semua. Jadi alhamdulillah capaian perkembangan tercapai semua. Ananda nama pada aspek perkembangan berikut. Kemudian setelah kita inputkan, kita simpan. Nanti semua aspek perkembangan kita inputkan jika memang ada perbedaan. Jika tidak ada, maka kita tinggal copy paste saja. Baik, untuk
bagian template seperti itu. Jadi bagian template itulah yang nanti akan otomatis menyesuaikan masing-masing anak. Selanjutnya ada data anak. Jadi di sini nanti ada data anak. Di bagian kanan ada tombol untuk mendownload rapor berbentuk PDF. Kemudian di sampingnya ada detail. Nah, yang kita gunakan adalah detail di sini. Di detail ini, kita menginputkan gambar masing-masing anak di setiap aspek. Kemudian gambar ini dari mana? Apakah kita harus menguploadnya menggunakan HP atau menggunakan laptop? Jawabannya, gambar ini diambil dari riwayat gambar atau hasil karya yang pernah diinputkan ketika penilaian harian. Baik, di sini ada beberapa yang sudah saya inputkan. Saya akan menginputkan di bagian kognitif, karena di sini belum terinputkan. Caranya, kita klik gambar, tambah gambar, sesuai dengan aspeknya. Misal di sini sejajar dengan kognitif, maka kita mengupload gambar untuk aspek kognitif. Selanjutnya, yang tampil di sini adalah semua gambar yang pernah kita inputkan ketika penilaian harian. Atau nanti mau difilter berdasarkan bulan. Jadi di sini kita bisa filter Maret, April, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa memilih. Jadi misal di sini saya memilih gambar berikut, kemudian saya tambahkan. Maka di bagian kognitif nanti gambar akan muncul di bagian kognitif dan juga deskripsi akan muncul secara otomatis, di mana deskripsi ini mengambil dari analisa guru yang diinputkan di penilaian harian tersebut ketika hasil karya ini diupload. Jadi ketika ada penyesuaian, maka tinggal disesuaikan saja. Misal bahasanya itu kurang bagus atau kurang bisa diterima, tinggal disesuaikan. Intinya di proses pengambilan deskripsi inilah guru bisa dibantu untuk mengingat kira-kira foto itu atau gambar itu dilakukan ketika anak sedang melakukan apa. Jadi nanti tinggal ditambah. Setelah itu kita klik simpan jika ada perubahan. Baik, setelah semua aspek sudah saya inputkan, jika ingin berpindah ke anak yang lain atau siswa yang lain, tinggal diklik nama anaknya, kemudian nanti akan berpindah ke tampilan anak yang lain. Jika kita sudah melengkapi, maka kita mendownload rapor. Jadi untuk format rapor, seperti rapor pada umumnya, ada judul, ada logo lembaga, ada nama siswa, kelas, ada alamat lembaga, kemudian biodata peserta didik. Jadi nanti ketika biodata peserta didik itu lengkap, maka nanti yang kosong akan terpenuhi. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah yang diambil dari tanda tangan guru. Kemudian isi dari rapor. Jadi isi dari rapor tersusun dari setiap aspeknya. Itu pertama yang akan ditampilkan adalah gambar hasil karya yang tadi di menu masing-masing siswa itu kita tambahkan. Setelah itu deskripsi foto tersebut.
Kemudian deskripsi sebelum indikator tercapai. Jadi tadi alhamdulillah berikut perkembangan Ananda Aida, di mana Ananda Aida ini adalah tadi kode nama yang saya tuliskan. Nah, setelah itu baru akan tampil daftar indikator yang tercapai. Setelah itu ada deskripsi indikator yang belum tercapai dan daftar indikator yang belum tercapai. Jadi untuk pembahasan di sini bisa disesuaikan oleh masing-masing lembaga jika memang ada penyesuaian bahasa. Kemudian untuk gambar bisa di-input lebih dari satu. Misal ada 2 atau 3 gambar, itu bisa di-inputkan sesuai keinginan guru. Atau sesuai dengan ketersediaan gambar. Jadi nanti semua aspek seperti itu susunannya, gambar terlebih dahulu, deskripsi gambar, deskripsi indikator tercapai, deskripsi indikator belum tercapai, atau di sini biasanya ada rekomendasi, bagian rekomendasi, sampai bawah, 6 aspek akan ditampilkan. Kemudian di sini ada seperti biasa tanda tangan kepala sekolah dan juga guru kelas. Kemudian komentar orang tua jika nantinya akan dicetak. Jika di-share secara digital melalui WhatsApp, maka untuk bagian ini tidak digunakan. Kemudian untuk frame-nya itu bisa diganti seperti dengan frame yang ada pada RPPM dan cetak dokumen-dokumen yang lain. Jadi bisa disesuaikan oleh masing-masing lembaga. Jadi untuk rapor seperti itu formatnya. Jadi memang insya Allah rapor ini kita sudah berusaha sebisa mungkin agar setiap anak itu bisa berbeda dan tidak sama. Tapi ada bagian yang bisa dilakukan sistem secara otomatis dan tidak membebankan guru ketika menyusun rapor. Selanjutnya, karena tinggal 2 fitur. Pertama, ada referensi. Jadi referensi ini seperti halnya blog, bahwasanya nanti di sini akan muncul artikel-artikel tentang pendidikan PAUD. Jadi nanti misal ada kebijakan terbaru atau yang lain sebagainya dari sumber pemerintahan atau sumber yang terpercaya lainnya dan bisa digunakan sebagai referensi oleh semua pendidik atau guru. Nanti kita akan upload di sini dan bisa diakses oleh masing-masing guru yang menggunakan SIM PAUD. Jadi insya Allah guru bisa teredukasi dengan artikel-artikel yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada pengaturan. Di pengaturan ini adalah akses penilaian untuk guru lainnya. Jadi tadi dari kemarin ada pertanyaan bahwasanya jika guru kelas itu lebih dari 1, bagaimana cara kita menambahkan akses penilaian kita? Caranya ada di menu pengaturan untuk guru kelas. Misal di sini kelas A. Di sini ada satu guru namanya Harki Ramadan. Jadi di sini saya ingin membagikan akses kepada saudara Harki agar bisa mengakses penilaian kelas A. Jadi yang bisa dibagi di sini adalah hanya penilaian. Karena penilaian itu yang dilakukan setiap hari dan membutuhkan tenaga yang memang berat atau tenaga yang banyak. Jadi untuk memberikan akses, kita tinggal aktifkan checklist yang sebelah kanan. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, misal kita ingin kita coba masuk ke akun Harki. Maka tampilan untuk
hierarki adalah seperti ini. Jadi di sini ada tampilan penilaian saja untuk kelas A. Di sini guru hierarki bisa mengakses penilaian sampai dengan riwayat penilaian siswa. Jadi mungkin tadi ada bertanya, jika di beranda tidak ada kelas, maka tandanya itu adalah guru tersebut merupakan guru yang membantu atau yang mendapatkan akses penilaian dari guru kelas lainnya. Seperti itu. Jadi memang tampilannya tidak sama, tapi untuk referensi, guru yang menilai itu juga mendapatkan akses referensi ini. Jadi itu perbedaan antara guru yang sebagai wali kelas dengan guru yang sebagai pendamping dan membantu penilaian di kelas. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu, Teh Ani. Ya, cukup mudah ya. Jadi tadi kalau untuk bahasa yang ada di raport itu bisa menyesuaikan lembaga masing-masing. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Mas Alvin itu sebagai contoh redaksi bahasa saja. Gitu. Jadi itu bisa diedit sesuai dengan lembaga masing-masing ya. Jadi tidak perlu sama. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa jika rekapan hasil penilaian anaknya itu ada di BB atau MB, itu akan menjadi rekomendasi. Dan jika BSH dan BSB itu menjadi kekuatan bagi anak. Jadi keunggulan anaknya, misalnya kekuatan anaknya yang mendapat rekapan skala BSH dan BSB, kemudian nanti di bawahnya tinggal kita rekomendasikan aspek pengembangan indikator apa yang belum tercapai oleh anak tersebut gitu. Jadi kalau untuk raport ini tetap sesuai dengan panduan sama seperti yang selalu kita lakukan gitu, tetapi ini kaitannya dengan sistem bisa misalnya bahasanya sama semua, tetapi untuk nama dan indikator yang tercapai itu tentunya setiap anak berbeda. Jadi setiap anak pencapaian perkembangannya tentunya berbeda gitu, tidak sama. Nah itu memudahkan guru ya. Baik, Mas Alvin, di sini ada pertanyaannya sudah ya, tadi sudah dijawab sebetulnya oleh Mas Alvin terkait frame raport bisa berganti apa tidak, itu disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Tadi settingannya di awal, jadi mulai dari PPM, RPPH sampai ke raport, sampai ke frame raportnya itu sama ya, tergantung settingan awal gitu, settingan awal. Mungkin karena waktunya juga sudah pukul 10.34 nih Mas Alvin, sudah habis waktunya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, sebaiknya kita langsung praktek saja. Jadi ketika kita praktek biasanya ditemukan ada kendala sedikit-sedikit, itu bisa langsung dikomunikasikan dengan tim IT begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, apakah 6 aspek bisa ditambahkan menjadi aspek lain? Nah, yang tadi ada di raport kan itu hanya 6 lingkup perkembangan ya. Bagaimana jika ada indikator lain gitu untuk program unggulan lembaga? Nah, itu yang saya bisa artikan. Program unggulan lembaga apakah bisa masuk dalam rapor SIMPAUD apa tidak, Mas Alvin? Berarti masuknya ke muatan lokal ya, Teh? Betul. Ya, masuknya ke muatan lokal. Apakah masuk ke dalam rapor atau tidak? Untuk muatan lokal berarti masuk ke aspek yang sudah ada, Teh. Jadi dia tidak membuat aspek yang baru. Nah, jadi mungkin jika ada penilaian lain berkaitan itu bisa dijadikan laporan tersendiri gitu di luar dari ini, jadi laporan pendamping lain begitu ya. Jadi kalau untuk SIMPAUD ini memang yang berkaitan dengan 6 lingkup aspek pengembangan. Jadi kalau ada indikator penambahan, misalnya muatan lokal, itu nanti masuknya ke 6 lingkup aspek pengembangan itu. Begitu ya Mas Alvin? Ya. Nah, untuk
waktu, ini karena sudah habis, ini ada ini nih, terlalu cepat mungkin ya menjelaskannya terkait. Jadi nanti praktek sendiri itu bisa melihat rekamannya kembali, kemudian kita pasti belum ada bayangan tentang apa yang akan terjadi ketika kita sudah menginputkan data. Jadi intinya kita kembali rekaman kelasnya, kemudian sambil kita coba sendiri. Jika ada kendala itu bisa langsung dikomunikasikan dengan tim IT. Mungkin begitu ya Mas Afin? Ya. Lewat Jumat akan melakukan Jumat gitu. Jadi untuk kelas ini kita akhiri saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti kita diskusikan di grup ya, di grup yang nanti mungkin bisa dibantu oleh admin grup dan tim IT yang ada di sana. Mungkin cukup sekian ya Mas Alvin. Terima kasih atas paparannya. Semoga yang kita simak hari ini bisa dipraktekkan oleh masing-masing begitu ya. Jadi pikiran kita jangan terlalu misalnya tinggi bahwa ini sangat menyulitkan. Tetapi ketika kita sudah menginputkan data urutkan dari yang termudah dulu, nanti insya Allah kita akan dapat mengambil manfaatnya bahwa SIMPAUD ini akan memudahkan kerja kita dalam merencanakan dan menilai hasil perkembangan anak. Begitu ya Mas. Terima kasih atas perhatian dari bunda-bunda semua. Jika ada tim yang belum bisa hadir, silahkan nanti di-share rekaman kelasnya untuk dapat disimak dan tidak lupa langsung dipraktekkan ketika kita sudah santai kondisinya. Jadi nanti kita pun akan lebih menyimak fitur-fiturnya, kemudian akan lebih paham bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam sistem begitu. Terima kasih Mas Alvin atas waktunya, atas paparannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus mendampingi para bunda-bunda dan yanda yang sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan di grup bisa kita dampingi kembali ketika kendala. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Ya. Maaf dan mungkin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Banyak terima kasih sama dan dukungannya. Semoga di lain kesempatan, di lain kelas kita bisa join kembali ya. Terima kasih. Saya Nawati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.